Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rivi Channel. Kita akan bicara mengenai podcast lagi. Ini podcast kita yang ke-5 atau ke-4 saya lupa. Nah, hari ini saya kedatangan mahasiswa saya, mahasiswa dari Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Namanya Sri. Nanti biar Sri akan memperkenalkan nama lengkapnya. Silahkan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Kegiatan Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, Sri Asweder Miza, Prodi Pendidikan Fisika, salah satu program studi yang paling jarang diminati oleh lulusan SMA untuk kuliah. Itu buktinya itu udah jelas ya. Biasanya tuh paling mahasiswa pendidikan fisika itu paling banter itu kalau di kampus-kampus itu paling satu kelas isi 30 gitu kan. Nah, tapi kenapa dia bisa memilih pendidikan fisika? Apa sih tujuannya? Apakah dia terpaksa memilih pendidikan fisika atau emang ada tujuan yang harus harus dia tuju? Nah, kita akan tanya-tanya lebih lanjut tentang kuliah di pendidikan fisika. Nah, yang pertama saya akan bertanya itu, kenapa bisa masuk atau ikut kuliah di pendidikan fisika? Itu sejarahnya, itu ceritanya bagaimana gitu? Sejarah awalnya tuh sebenarnya ya sama seperti mahasiswa lainnya lah. Sebenarnya nggak tujuan utamanya masuk ke pendidikan fisika. Terus tapi karena saya ya suka juga sih sama fisika. Jadi ya udah, karena matematikanya udah habis ya masuk fisika. Dulu pilihan pertamanya was terbesit sebelum milih fisika atau apa yang fisika langsung gitu? Justru malah dari SNMPTN, SBMPTN udah pendidikan fisika. Terus nggak tahu rezekinya, ya udah rezekinya di sini fisika. Pendidikan fisika. Nah, kalau kita ketahui di selama masa kuliah di Unindra ini itu banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Sri gitu kan, sampai banyak prestasinya membuat PKM tingkat nasional. Nanti kita akan tanya lebih lanjut mengenai bagaimana tips and trick untuk mengisi kegiatan sebagai seorang mahasiswa. Nah, yang pertama ini banyak anggapan fisika itu sulit gitu kan, fisika itu sulit sehingga karena banyak rumusnya itu menanggapi tanggapan orang itu siswa-siswa SMA itu seperti apa nantinya? Sebenarnya sih itu karena ya mindset zaman dulu lah, bilangnya fisika itu cuma menghafal rumus gini-gini gitu kan, jadi banyakkan rumus. Sebenarnya ya enggak juga, enggak banyak rumus juga ya, kalau mau dibandingin sama yang lain juga sama aja sebenarnya. Yang penting kalau udah masuk ya mau belajar baru bisa gitu. Iya, jadi semuanya jurusan itu sebenarnya sama aja ya, asal kita mau belajar, kita tekuni, insya Allah semuanya bisa gitu Ya, kan. betul. Jadi nggak ada alasan mengatakan jurusan sosial lebih mudah dibanding eksaka, itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Nah, itu mungkin buat anak-anak yang mau kuliah jangan ragu untuk memilih pendidikan fisika gitu kan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang diikuti oleh Sri selama masa kuliah di Unindra di pendidikan fisika dari semester 1 hingga saat ini semester 8 gitu. Waduh, apa ya? Nah, boleh diceritakan biar dapat motivasi, ternyata bisa loh gitu. Nggak terlalu banyak sih, kayak kegiatan kampus. Paling saya cuma ya kuliah gitu kan, kuliah terus ikutin beberapa lomba kayak kemarin yang lomba UAD, KTI, terus ikut PKM nasional, lolos pendanaan, kayak gitu sih, kayak gitu. Awal-awal ikut lomba rasanya itu ada deg-degannya nggak sih, apa biasa aja gitu? Wah, waktu awal ikut lomba itu sebenarnya nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau sama sekali, tiba-tiba nggak bisa mau gitu? Karena kayak kita udah ngerjain tugas akhir nih, terus cuman dibiarin aja gitu, kayak dalam hati tuh ya buat apa, udah capek-capek ngerjain satu semester. Terus ya udah diikutin lomba, pas diikutin lomba menang.
nggak menang sih, maksudnya ya itu lolos Lolos undangan ya. PKM kan, terus lolos ketagihan Bagian. ketagihan, jadi ya udah ikut lagi lomba-lomba lainnya gitu. Apalagi kalau dapat juara itu kampus akan memberikan beasiswa uang bebas semesteran ya. Itu Oh satu iya, itu motivasi salah juga satu ya. itu motivasi Jadi itu beasiswa. salah satu motivasinya ikut kegiatan juara, insya Allah kuliah itu bisa gratis gitu kan, karena di beasiswa dapat beasiswa dari kampus itu sendiri, kemudian dapat penghargaan dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Nah kemudian, nah yang paling bergengsi itu adalah lomba PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Kalau di Unindra itu sendiri, itu pencapaian paling besar itu tahun yang lalu gitu kan, ada 9 proposal lolos, 7 itu dari pengembangan proposal. Kita juga seperti itu, lolos PKM. Kemudian pendidikan fisika Unindra itu mendapat grade akreditasi A juga, itu tahun 2018 ya. Oh, iya. Itu sebagai tahun yang berkas dalam pendidikan fisika gitu kan, karena banyak prestasi-prestasinya. Nah pengalaman ketika mengikuti kegiatan PKM gitu, mungkin bisa diceritakan dari proses ide, kemudian ikut presentasi kan, kemudian hasilnya seperti apa sih? Jadi awal mulanya itu gimana ikut lomba PKM karena tugas akhir, ngikutin tugas akhir biar dilombain. Terus pertama-tama itu saya milih tim dulu, milih tim itu yang enak, yang diajak diskusi, Yang kompak gitu ya. kompak. Nah dari karena udah nyambung nih bertiga, baru nyari ide bertiga tuh, nyari ide gimana enaknya, ide yang apa yang unik, yang bagus, kayak yang nggak kepikiran sama orang gitu. Ya udah tercetus ide itu waktu itu getar seksi karena pelet tari. Getar seksi karena pelet tari itu produknya apa itu? Itu semacam gelang pintar. Jadi gelangnya itu bisa mendeteksi frekuensi denyut nadi. Nah terkhusus kita buat atlet lari, kita buatnya buat atlet lari Pak. Jadi pas saat si pelari itu lagi lari, si pelatih itu bisa lihat nih frekuensi denyut nadi si pelarinya gimana gitu, bagus gak gitu. Kan itu termasuk salah satu kesehatan juga kan, buat ngeliatin frekuensi denyut nadi. Dan dari situ terus kita bicarain sama Bu Irin kebetulan dosen pembimbing saya. Ya udah diikutin lomba, bikinin proposalnya, udah dimasukin ke PKM. Lolos. Kemudian Terus prosesnya setelah dinyatakan lolos gitu kan? Nah iya, sempet nunggu ya, berharap gak berharap sebenarnya. Karena kan dari sekian banyak ya berapa ribu proposal gitu yang ngirim gitu kan. Terus saya juga judulnya gitu kayak agak pesimis sih, tapi ternyata lolos gitu, seneng banget. Habis lolos kita dikasih dana sama Ristek Dikti ya? Ristek Dikti. Baru kita tuh selama berapa bulan ya, hampir 4 bulan atau 3 bulan gitu ngerjain proyeknya tuh, pakai Arduino dan semuanya kita kerjain bertiga. Tim saya tuh Ajeng sama Roni. Udah kita kerjain bolak-balik kampus. Pokoknya itu dikerjain sampai nanti buat Monef-nya itu kita di UI. Monef itu monitoring dan evaluasi ya? Iya, jadi sebelum PKM itu kan PKM itu kan nanti ada PIMNAS. Nah sebelum ke PIMNAS kita ada Monef itu ya tadi monitoring kan. Nah Monef itu dilakukan di Universitas Indonesia. Terus kita bersembilan itu semuanya presentasi di UI sama reviewer dari universitas lain ya. Terus sama universitas lain juga. Dan situ baru kita mempresentasikan alat kita buat apa sih gitu, kita ngebuat apa gitu Pak. Jadi hasil Monef itu menentukan lolos tidaknya ke PIMNAS itu ya? Iya betul. Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional. Waktu itu PIMNASnya diselenggarakan di Bali kalau salah ya? Iya Pak, di Bali. Nah, sayang sekali, tapi insya Allah tahun next time kita bisa lolos lah. Iya insya Allah. Adik-adik tingkatnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat prosesnya
ya sudah cukup apa ya saya bilang itu ya namanya kalau berhadapan dengan dosen apalagi sudah berhadapan dengan reviewer tingkat nasional itu kan rasanya awalnya deg-degan kemudian setelah sudah terbiasa jadi meningkatkan rasa percaya diri ya kalau udah Iya seperti ya, itu ya. itu sih karena ya karena udah berlatih kayak gitu kan ya, karena awalnya yang saya yang pemalu gitu apa gitu, jadi percaya dirinya itu ya tumbuh sendiri Tumbuh gitu. sendiri. Jadi kalau nggak dipaksa seperti itu ya kita nggak akan bisa berubah sebenarnya kan. Iya betul. Contohnya apalagi kalau pas lagi kompetisi atau lomba seperti itu kan saingan itu dari kampus-kampus ternama juga ya. Ya kita juga bisa membuktikan ya kita mampu gitu kan. Jadi kita jangan pernah menganggap diri kita itu rendah dulu, tapi kita tunjukkan apa yang kita miliki itu seperti itu. Nah itu salah satu poin pentingnya, jadi nggak usah minder dulu lah sama kampus-kampus yang udah ternama ya. Iya. Kalau nggak salah itu Unindra itu ngirim 100 proposal yang lolos 9. Ada kampus negeri itu Jawa Timur itu ngirim 3000 proposal, jadi udah kelihatan lah semakin banyak proposal yang dikirim otomatis peluangnya semakin besar. Nah seperti itu. Nah tadi sudah. Nah ketika sudah dapat ikut juara-juara lomba gitu kan, baik itu lomba LKTI tingkat nasional, kemudian mungkin yang belum yang nggak juara juga banyak kali ya gagal Iya. gitu kan, tapi sebagai sebuah pengalaman gitu kan, jadi kita bisa belajar gitu. Terus lomba PKN juara, lolos didanai oleh BITI. Nah kemudian pasti ada sesuatu, ada reward yang diberikan oleh lembaga gitu kan. Iya. Nah perasaannya seperti apa sih ketika diberi penghargaan oleh kampus gitu kan? Perasaan ya pertama seneng pasti kan, seneng banget, terus kayak ada rasa bangga pada diri sendiri karena bisa membuktikan oh aku bisa loh gitu, ternyata aku berprestasi juga jadi mahasiswa gitu. Berdiri di hadapan waktu itu pas di penghargaan di hadapan para wisudawan kalau salah. Iya. Itu kan sudah penghargaan gitu, penghargaan dari kampus, mahasiswa berprestasi dari pendidikan fisika. Nah, itu kan udah membawa nama diri sendiri, membawa nama kampus, membawa nama prodi dan sebagainya, itu sebuah kebanggaan. Nah kemudian kegiatan apa lagi sih yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa selama mengisi kegiatan apa selama kuliah gitu? Kalau sekarang kan lagi online nih, kalau mungkin udah offline, udah tatap muka seperti biasa gitu kan, karena banyak mahasiswa itu kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang, kadang-kadang ada ikut organisasi tapi tidak bisa membagi waktunya itu antara organisasi dengan kuliah gitu kan, ada dikorbankan salah satunya. Itu bagaimana menurut Sri gitu ya fenomena itu? Ya gimana ya, ya sebenarnya sih ya kitanya juga harus pintar-pintar membagi waktu, pertama itu. Terus kalau mau jadi kupu-kupu terus ya gimana nanti, kan kita juga mikirin masa depan gitu, kayak saat kerja juga harus ada yang pengalaman-pengalaman selama kuliah itu kan juga termasuk yang bakal ditulis gitu kan, menceritakan. Jadi selagi kita punya waktu sebelum lulus, lakuin aja apa yang kita bisa lakuin, berprestasi di organisasi, berprestasi terutama di akademik, sekalian ikut membuktikan diri, sebagai ajang membuktikan diri juga membanggakan kedua orang tua di rumah juga kan. Betul. Jadi ibaratnya kalau yang masih dibiayai oleh orang tua itu, orang tua nggak sia-sia membiayai kuliahnya gitu kan. Iya. Gitu. Nanti banyak mahasiswa udah masih dibiayai oleh orang tua kuliah tapi kuliahnya berantakan. Nah itu tuh kasihan gitu kan. jadinya Seperti kasihan. itu. Nah sebenarnya apa ya, banyak mahasiswa itu takut gitu, bukan takut gagal gitu. Jadi ketika dia ada sebuah kegiatan mau ikut itu, mereka udah takut gagal duluan gitu. Jadi belum mencoba udah takut gitu kan. Suruh ketemu dosennya nggak berani gitu kan. Sebenarnya tips and triknya gimana sih? Apakah semua dosen itu, bagaimana cara menemui dosen untuk meminta sebagai pembimbing atau pendamping gitu kan?
Saya rasa semua dosen itu akan terbuka dengan mahasiswa yang ingin maju gitu kan. Iya. Nah, coba. Nah, sebenarnya sih kayak yang tadi ya, kegagalan itu sebenarnya ya saya juga nggak mulus-mulus terus menang gitu kan. Pasti adalah gagal-gagalnya, kalah sebenarnya ya nggak apa-apa, selama perjalanan ya suatu saat juga bakal ada hadiahnya lah. Namanya juga harus susah-susah dulu ya kan. Iya. Terus gimana cara bisa mengajak dosen? Sebenarnya dari kitanya mau nggak buat maju. Nanti kita tinggal ngomong sama dosennya, Pak saya mau ini, Pak saya mau itu, Ibu gitu, mohon bantuannya. Mereka pasti bakalan mau gitu. Gak mungkin tiba-tiba ditolak, enggak saya itu nggak ada yang dosen kayak gitu. Tidak ada ya, pasti akan mengarahkan gitu kan, sampai asal si mahasiswa itu punya keinginan untuk Ya, dari berbuat lebih situ. baik gitu. Jadi kalau anggapan takut kalah duluan sebelum bertanding bagaimana? Percuma ikut lomba pasti kalah gitu, padahal belum pernah mencoba gitu. Iya sebenarnya itu udah pasti kan, setiap orang yang baru mau mulai udah pasti merasakan itu kayak ya udahlah gitu, pasti kalah udah gitu. Tapi kan balik lagi harus ada usaha, niat, doa. Jadi nggak melulu, jangan bilang ke diri sendiri udahlah kalah, udah kapan majunya kita kalau kayak gitu ya kan. Jadi tetap tanamin dalam diri itu, aku pasti bisa gitu. Jadi yakin dulu gitu kan, masalah hasil itu urusan nanti gitu Iya. kan. Kalau juara berarti bonus, kalau nggak juara sebagai pengalaman bisa diambil untuk proses selanjutnya. Nggak mungkin kita baru sekali ikut langsung juara gitu kan, pasti ada proses-prosesnya ya kan. Nah, kira-kira gitu kan, nah saat ini kan lagi menyusun skripsi ya. Nah, apakah skripsi ini dari produk PKM juga, apa lanjutannya atau produk yang baru gitu? Apakah selama dengan kegiatan-kegiatan ikut LKTI, PKM itu membuat skripsi itu sudah terbiasa atau bagaimana gitu? Dampaknya gitu terhadap sisi menulis gitu kan? Oke. Saya skripsi ya nggak lanjutan dari PKM, enggak. Tapi karena dari kita udah sering ikut KTI gitu-gitu kan, kita terlatih sendiri dalam menulis, bagaimana menulis skripsi, menulis karya tulis lah, menulis karya tulis kan. Nah jadi pas kita dihadapkan sama skripsi, ya dibilang udah enggak, tapi sudah terbiasa untuk menyusun kata-kata yang baik gimana dalam karya tulis gitu. Karena banyak mahasiswa itu suruh nulis, bikin skripsi itu Pak susah gitu, kadang-kadang bikin artikel ngalor ngidul bahasanya itu ya, namanya belajar seperti itu gitu kan. Kalau nggak dibiasakan itu kapan bisanya gitu. Sekalian membiasakan diri lah, makanya ikut-ikut itu. Nah terakhir ya, pesan Sri kepada adik-adik tingkat di pendidikan fisika Unindra khususnya, atau secara umum di pendidikan fisika, program pendidikan fisika se-Indonesia, bahkan yang mau anak calon mahasiswa yang masih bingung memilih program pendidikan, mau lanjut kuliah di prodi apa, mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk yang masih takut untuk masuk pendidikan fisika, sebenarnya nggak perlu takut, karena nanti kalau kita sudah masuk, kita akan belajar dengan sendirinya. Jadi kita bakalan tetap belajar, jadi bakal paham selama perjalanan itu, kita tetap bakal paham. Dan buat adik-adik yang udah masuk pendidikan fisika, terus semangat, lakukan apa yang kalian bisa, terutama lakukan yang berprestasi biar bisa membuktikan diri, membanggakan kedua orang tua juga. Jadi jangan jadi kupu-kupu, tetap harus berprestasi. Nah, itu pesan dari Sri Asweder Miza, salah satu mahasiswa berprestasi di pendidikan fisika. Jangan takut, jangan ragu untuk pendidikan fisika. Kuliah dimanapun, di prodi apapun, tergantung pada individunya. Mau belajar atau mau berubah, itu tergantung individu. Bahkan kalau ada kalimat itu, kuliah itu nggak harus pintar gitu kan. Iya.
Karena kalau saya berpikir kuliah itu nggak harus pinter, lulus itu nggak harus yang paling pinter, lulus itu adalah bagi mahasiswa yang beruntung kan seperti itu. Nah, kita akhiri podcast kita hari ini. Kita akan kembali lagi dalam podcast selanjutnya. Jangan lupa tetap tonton terus Rivi Channel, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Selamat siang, sampai jumpa lagi di Rivi Channel.